Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat mendengarkan renungan pagi hari ini. Masih tetap dengan perjalanan bangsa Israel yang sedang saya telusuri. Dan kali ini judulnya adalah kebutuhan akan air. Bangsa Israel kembali bersungut-sungut kepada Musa. Bangsa Israel meninggalkan padang gurun Sin dan bergerak ke Rafidim, di mana mereka mendirikan kemah-kemah mereka di sana. Di Rafidim, Tuhan kembali menguji bangsa Israel, kali ini dengan kurangnya air. Yang lalu kita telah mendengarkan mengenai bangsa Israel yang mendapatkan air di Mara, tetapi air itu pahit rasanya. Tetapi dengan kuasa Tuhan, air itu dirubah menjadi manis. Tuhan dapat melakukan apa saja yang mustahil bagi manusia. Bagi Allah tidak ada suatu pun yang mustahil. Dan Allah memelihara umat-umatnya. Dia tidak biarkan umat-umatnya berada dalam keadaan yang haus, yang dahaga, yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan itu pasti Tuhan akan sediakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Keluaran 17 ayat 1. Orang-orang mengecam Musa dan bahkan ingin merajamnya dengan batu, saudara-saudara. Mereka marah kepada Musa. Ya. Dikatakan di dalam Keluaran 17 ayat 2-4, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Mereka bertengkar dengan hamba Tuhan. Musa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Musa sebagai pemimpin, dia harus taat, dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Kemana Tuhan mau bawa, di situ dia harus ikut. Dan Tuhan memimpin Musa membawa umat-umat Tuhan ke padang gurun. Dan di sana banyak sekali pengalaman yang mereka hadapi. Padang gurun itu adalah berbicara suatu ketandusan, saudara-saudara. Tetapi Tuhan ada beserta dengan mereka, sehingga mereka tidak mungkin akan mati di padang gurun kalau mereka itu hidup dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi Musa, kalau boleh dikata demikian, mereka kan bertengkar dengan Musa. Berikanlah kepada kami air. Emangnya Musa bisa memberikan air kepada mereka? Persediaan mereka tentu sudah habis. Mereka sudah tidak bisa mendapatkan air. Nah, kali ini mereka marah lagi kepada Musa supaya Musa menyediakan air itu. Tapi Musa itu bukan Tuhan, saudara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa datang kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan yang memimpin jemaat Tuhan, Tuhan tidak biarkan Musa sendiri. Ada Tuhan yang menyertai. Musa hanya menurut saja. Sama seperti ketika kami ditunjuk oleh majelis pusat untuk menjadi gembala di Raja Wali. Kami menyerah dan kami tidak dapat istilahnya itu memberontak ya, atau melawan pimpinan pusat. Dan biarlah semua itu terjadi menurut kehendak dari Tuhan. Sampai sekarang kami tetap ada di sini oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau mereka memberontak kepada Musa, itu sama saja dengan mereka itu memberontak kepada Allah. Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Kata Musa. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Keluaran 17 ayat 2-4. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini?
Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Mengapa Tuhan izinkan agar mereka berulang kali mengalami kekurangan air? Ya, di dalam Keluaran 15 ayat 23, Bilangan 20 ayat 2, agar mereka belajar bersandar penuh kepada Tuhan. Mereka bertingkah laku bukan sebagai orang beriman. Memang wajar ya saudara, bila orang mengalami kehausan karena kekurangan air, apalagi berada di padang gurun yang gersang. Akan tetapi bukankah mereka sudah beberapa kali melihat bagaimana Tuhan menghantar mereka melewati padang kesulitan, dan bagaimana Tuhan telah memelihara mereka dengan caranya yang ajaib? Mereka ingin balik saja ke Mesir karena mengingat akan makanan yang sedap-sedap di sana. Mereka lupa bahwa di Mesir mereka tidak merdeka, karena di sana mereka dijadikan budak Firaun. Sebenarnya mereka sedang mengalami kekeringan rohani. Kerohaniannya lah yang dahaga, ya, sehingga menyebabkan mereka tidak mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan yang seharusnya mereka hidup. Saudara-saudara, kalau kita menemui kesulitan, kita menemui permasalahan hidup, dan setiap orang pasti akan mengalaminya. Ya, ada kalanya kita diberikan kesedihan, tetapi tidak lama berganti dengan tertawa. Begitu lagi kembali sedih, tertawa lagi, ya. Jadi tidak selamanya kita tertawa, tidak selamanya juga kita berduka. Ada waktu-waktunya. Yang penting saudara, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Entah bagaimana cara Tuhan. Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong kita. Saudara-saudara, kalau mereka ingat perjalanan mereka pada waktu mereka keluar dari Mesir, ya, Tuhan berkata, kamu diam saja, kamu tenang saja, aku yang akan berperang ganti kamu. Dan memang benar saudara, sebelum itu, pada waktu mereka dikejar oleh tentara Firaun, Allah berdiri di belakang daripada bangsa Israel untuk menghadang jangan sampai orang-orang Mesir itu mencapai mereka. Sungguh Tuhan mempunyai cara yang luar biasa. Akhirnya mereka semua mati, ya, orang-orang Mesir mati ditutup oleh air di laut itu. Jadi mereka memang hanya diam saja, Tuhan yang berperang ganti mereka. Saudara-saudara, kita pun demikian. Kalau kita mengalami kesulitan, jangan kita banyak ngomel, jangan banyak bersungut-sungut. Duduk di kaki Tuhan, tunggu ada waktunya. Firman Tuhan berkata begini, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah akan Tuhan. Kita menantikan jawaban Tuhan waktu kita bertelut atau duduk di kaki Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar. Kita harus berhati-hati untuk tidak memandang kembali kepada dunia. Istri Lot berubah menjadi tiang garam karena ia memandang kembali kepada Sodom dan Gomora. Ia memandang ke belakang karena hatinya berada di sana. Bangsa Israel tidak berhasil masuk tanah perjanjian karena apa? Hati mereka juga tidak pernah benar-benar meninggalkan Mesir. Sebenarnya mereka itu dengan pengalaman bersama Tuhan, mereka sudah bisa belajar bahwa Tuhan itu tetap adalah penolong yang setia. Tetapi mereka lebih suka menuruti kehendak daging, ya, daripada kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita berdoa kiranya Tuhan mencabut kecintaan kita akan dunia, ya, dari hati kita, sehingga kita tidak ingin kembali ke dalamnya. Jalan keluar yang Allah beri ketika mereka kekurangan air adalah dengan memerintahkan kepada Musa untuk memukul gunung batu di Horeb. Dan Musa melakukannya. Keluaran 17 ayat 5-7. Coba kita melihat. Tuhan dengan cara-caranya yang tidak terpikirkan oleh kita, Dia dapat melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan harapkan. Mereka berkata begini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran 17 ayat 5-7. Ya, saudara-saudara, itu adalah keluhan mereka. Tapi Musa tetap menaati dan pergi mendahului umatnya ke Horeb. Ketaatan yang mutlak itu perlu bagi seorang pemimpin.
Ya, para pemimpin selalu harus berjalan di depan umatnya dan bersedia untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki itu harus disampaikan pada jemaat, dan jemaat hanya mengikuti dari belakang. Saudara-saudara, Tuhan tahu kebutuhan hidup kita. Ya, Tuhan tahu kebutuhan kehidupan secara jasmani, terlebih kerohanian kita, saudara. Ya, di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 1, ya berkata kepada perempuan Samaria itu, ya, air yang kau ambil di sumur Yakub itu, kalau engkau minum kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kau menerima air yang kuberikan padamu, kamu tidak akan haus lagi. Ayat terakhir Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sampai situ saja. Saudara-saudara, kalau kita memperoleh Tuhan, memperoleh rohnya dalam hati kita, dari dalam hati kita akan keluar air kehidupan itu. Kita tidak akan haus akan dunia ini, tapi kehausan kita adalah pada Tuhan. Firman Tuhan kiranya memberkati kita. Bapa dalam surga, terima kasih. Kiranya Tuhan tolong jemaat Tuhan merindukan air kehidupan itu. Tidak menghendaki kepada keinginan dunia ini dengan mata mereka melihat pada dunia ini. Tetapi mata mereka kiranya memandang pada Yesus. Mengharapkan dari Engkau air kehidupan itu. Dan air itu akan mengalir dari dalam hati kami. Ketika Roh Kudus itu ada dan berdiam di dalam hati ini. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa tetap membaca Alkitab satu hari satu pasal satu hari, dan juga jangan lupa selalu memakai masker bila mana akan pergi kemana-mana. Tuhan memberkati. Sungai dari